Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa imamul mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Masya Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Durusut tauhid mawdu'an al-usul as-salatah. Al-usul as-salis. Kita akan perdalam pemahaman pokok yang ketiga. Madinuka. Agar kita bisa menjawab. Karena tidak semua orang bisa jawab. Persiapan. Karena kita semuanya akan meninggal. Dan kita semua akan dipertanggungjawabkan dengan 3 pertanyaan yang sangat penting. Yang paling disepakati dalam Al-Quran ini, memahami Islam itu ada 2 bagian yang sangat penting. Di dalam surat Al-Ma'idah, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Ada syariahnya, kontennya dan manhajnya. Manhaj atau minhaj. Kalau manhaj itu berarti pendek, manhajun. Kalau minhajun, minhaj. Di Quran begitu. Kalau di Quran yang terkenal minhaj. Dalam bahasa Arab ada manhaj pendek, ada minhaj. Imam Ibnu Katsir menjelaskan minhaj itu sangat penting. At-tariqah al-wadihah. Jadi bahasa sederhananya ini jalan yang jelas. Metodologi dalam memahami Islam supaya kita di Islamnya tidak bingung, bimbang dan ragu. Kebanyakan orang itu Islamnya hanya sekedar yang dia dengar. Makanya Imam Muslim membawa bab khusus, ya. Babnya namanya fi annal isnad minad-din. Sanad itu bagian dari agama. Yang disepakati para ulama adalah yang paling penting ar-ruju' ilal kitab was sunnah bima fahim ahli sunnah wal jamaah. Kita memahami Al-Quran dengan cara pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Yang jadi masalah, semua ngaku ahli sunnah wal jamaah semua. Mana yang benar? Nah, kalau orang memahami Quran ahli sunnah wal jamaah mesti lewat fas'alu ahla dzikri, lewat ahlinya. Sebab banyak orang kembali pada Quran dan sunnah makanya terjemahan, atau kepada orang-orang yang masih kecil. Orang masih kecil ternyata baru memahami Islam kemarin, ya. Makanya ada sebuah hadis, walau la isnad laqala man syaa ma syaa. Seandainya enggak ada sanad, ya, orang ngomong agama sekenanya aja. Hari ini itu yang paling terasa adalah semua yang bicara agama itu hanya sekedarnya saja. Dia nggak punya background sanad. Pentingnya lembaga pesantren itu memperkenalkan, ya, kembali pada Quran dan Sunnah dengan cara ahli sunnah itu mesti lewat guru, lewat para ulama, bukan sembarangan. Karena kan harus jujur, terutama kita sembarangan orang kota, ya, banyakkan di kampus zaman saya itu anak-anak pada ngisi muridnya banyak-banyak, padahal dia belum sesuai dengan kompetensinya. Karena kalau paham Quran dan Sunnah ulama mesti ada yang namanya ijma. Bahasa sederhananya al-ittiba al-mujahidin. Ada yang nggak mungkin para ulama mustahil ahli sunnah itu berbeda. Contoh dalam memahami la ilaha illallah, wajibnya sholat 5 waktu nggak mungkin. Kalau para ulama berbeda pendapat di ahli sunnah itu adalah masalah al-far'iyah, masalah-masalah yang cabang. Yang kebanyakan kita itu masalah cabang dibawa ke masalah al-usul, masalah yang pokok. Kebanyakan di Indonesia itu yang banyak terjadi itu yang ada diperdebatkan masalah-masalah cabang.
Karena kalau kita lihat pendiri organisasi yang paling hebat di Indonesia itu yang paling kuat, contohnya Muhammad Darwis, Ahmad Dahlan, itu seorang yang ahli, sekolahnya di Mekah 6 tahun sekian. Demikian juga Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, dibaca itu disertasinya Daud Rosid, ya, doktor hadis, atau disertasinya doktor, sekarang profesor Dr. Abu Somad. Ini dijelaskan dia itu sanad Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, punya semua itu, ada kitabnya, bisa dibaca. Sanadnya nomor berapa? Artinya apa? Mereka yang mendirikan Indonesia itu adalah ulama-ulama yang memang memiliki kompetensi yang luar biasa. Bukan berarti yang baru-baru gak boleh, tapi kan harus kita ada urutan, ya. Mereka yang pertama, dan ciri orang begini itu memahami agama itu tidak memisahkan antara pemahaman agama dan pemahaman politik. Kalau memahami Islam lewat ulama, contoh kita terkenal di Indonesia ada namanya Resolusi Jihad, arek-arek Surabaya itu belum mengeluarkan fatwa, ya. Jarak sekian meter wajib, para pemuda wajib, ya. Ulama-ulama yang memiliki sanad yang bagus, pemahaman yang benar, itu dia tidak menafikan masalah kebangsaan, karena tidak mungkin orang memahami Al-Quran Sunnah lewat ahli sunnah wal jamaah dia bersifat sekuler. Sekuler itu apa? Urusan agama, urusan dirinya, urusan negara serahkan sama penguasa. Enggak begitu. Al-Islam bidhamun samilun yatawannawalu madhahirul hayat jami'an. Islam itu sistem yang lengkap yang meliputi seluruh aspek kehidupan. Wahing aja diatur. Bagaimana? Pakai politik nggak diatur, pakai baju aja diatur. Ini kesalahan kita. Kesalahan kita dalam tasawur, cara pandang, ar-ruju' ilal kitab was sunnah bima fahim ahli sunnah wal jamaah, itu salahnya di sini. Banyak orang-orang yang mereka membawa agama seakan-akan kalau urusan negara itu bukan urusan kita. Ya urusan negara ya urusan kaum muslimin. Rasulullah dulu kepala negara, Abu Bakar kepala negara, Rasulullah kan presiden, ya. Abu Bakar Siddiq kan radhiyallahu anhu presiden, Umar presiden, Utsman presiden, Ali presiden. Mereka adalah para ulama mujtahidin di fase zaman Rasulullah. Itulah yang terbaik. Khairun nas qarni dalam hadis sahih. Sebaik-baik masa itu masa saya, masa sahabat. Jadi orang itu tidak memisahkan antara agama dan negara. Cara pandang mereka benar, sehingga kita nggak terbengkelai. Yang ngaji di pesantren akhirnya dia menganggap politik itu kotor. Ya kalau sekarang politik kotor itu kesalahan kita, karena kita tidak memperbaiki orang yang masuk dalam politik. Ini penting sekali. Cara kembali pada Quran dan Sunnah itu melewati ahlinya. Makanya kalau belajar Islam itu fas'alu ahla dzikri. Ahla dzikri siapa? Dzikri di sini maksudnya Quran. Ya, ahli Quran. Sebab kalau kita memahami agama hanya sembarangan saja, ya ini dampaknya itu semakin hari kaum muslimin tidak semakin baik. Naudzubillah. Ya. Kalau dia cara pandangnya benar dengan manhaj ahli sunnah, mesti dia memahami di dalam Islam itu ada mafahim bifiqil aulawiyat, ada skala prioritas. Dan inilah istilah Imam Syafi'i dalam kitab Risalah Qaulul Qadim. Betapa Islam itu yang sangat penting, namanya fardu wajib, ada yang penting sunnah, yang namanya biasa mubah, yang tidak penting makruh, sangat tidak penting haram. Kalau orang sekarang kan enggak. Dia Islam dengan santainya melakukan yang mubah, yang wajib enggak dilakukan. Padahal dia mampu, waktunya ada. Contoh, saya dulu belajar matematika lama sekali, ya. Untung saya disuruh melanjutkan, tahu juga, wah nanti saya waktunya habis. Kalau orang sekarang tahu bahwa itu tuh persoalan penting, bukan berarti matematika nggak penting. Bahasa Inggris tidak penting, tapi yang jadi masalah
bahasa Arab contohnya. Ada skala prioritas. Ya, yang paling disukai Allah mimma ibtaratu alaihi, yang dipardukan. Baru berikutnya wala yazalu, ya, orang senantiasa binawafil. Nah, kalau yang fardu sudah, yang jadi masalah kata seorang ulama besar, al wajibatu aktsar minal awqat. Yang fardu-fardu aja banyak sekali. Nah, kadang-kadang kita itu tergelincir karena cara hidup kita mengikuti setting orang lain. Makanya skala prioritas itu penting. Ada kitab namanya Fiqhul Aulawiyat. Bagaimana umat Islam itu digiring supaya energinya efektif. Lakukan yang fardu-fardu, jangan yang mubah-mubah habis energinya, yang fardu nggak sempat disentuh. Demikian juga anak-anak kita, santri-santri kita. Kadang-kadang kalau belajar matematika habis waktunya. Belajar kitab hanya 45 menit, lama banget. Matematikanya berjam-jam. Siapa yang menyusun gini? Ini aslinya bukan kurikulum dari Islam. Kan muqarrar dirasi, kurikulum dalam Islam itu adalah ya Quran itu sendiri. Makanya ketika kita belajar dengan Dikdikbud, ya kita minimal la yudrikulu tidak meninggalkan semuanya. Jangan kita Islam tapi yang berhubungan dengan Islamnya kita nggak diperhatikan. Makanya kalau kita yang aliyah itu menggunakan paket kan hanya wajib 3 hari, maka 3 hari itu harus agama. Jadi bagi bapak ibu, adik-adik yang mau masuk aliyah itu masanya aliyah itu ngaji kitab dan minimal bisa baca kitab kalau dia serius. Makanya bagi orang tua yang lulusan SMP anaknya mau serius belajar agama, diberi beasiswa gratis di aliyah. Nanti saya akan ngajar kitab karena saya untuk tahun depan tidak aktif. Aktifnya saya ngajar aja, saya nggak aktif koordinasi. Nanti yang aktif nanti Bu Murni, Bu Yanti, Pak Tony. Pak Tony nggak bisa setiap hari, ya sepekan sekali ora apa-apa. Ya, jadi yang tua-tua itu harus punya menyontohkan tongkat estafeta supaya membimbing yang muda-muda. Ya, ini penting agar apa? Agar kita itu ikut bertanggung jawab terhadap keberadaan umat, membangun iron stock, suku cadang, bangsa dan agama. Kita kan banyakkan orang lulusan sekolah itu nggak ngena itu. Kemarin seperti cerita sama saya, ya. Jadi anak saya itu kakaknya itu dulu nggak ngerti agama loh. Memang sekolahnya tujuannya apa? Jadi kita itu kadang-kadang nyekolahkan anak itu pemahaman dia, bukan bagaimana menyekolahkan yang benar. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau orang belajar Quran Sunnah dengan pemahaman ahli sunnah melalui ulama yang bersanad, mesti dia memahami fiqhul ikhtilaf. Di dalam agama itu ada perbedaan pendapat sejak zaman Rasulullah. Ya, sejak zaman sahabat, tabi'in sampai hari ini tentu lebih banyak. Perbedaan pendapat yang paling besar setelah meninggalnya Rasulullah. Innahu man ya'is minkum ba'di fasara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu ilaiha bin nawajid. Ternyata orang sekarang itu kalau belajar agama dikiranya agama itu pemahamnya satu. Padahal Rasulullah itu mengikuti sahabat banyak. Rasulullah ketika Hajjul Wada, sanad yang paling terkenal 100.000 sahabat. Nah ini mereka berpencar di seluruh dunia. Makanya ketika Imam Malik, ya, pengarang kitab hadis Muwatta itu mau dijadikan madhab resmi, beliau menolak. Karena apa? Yang saya tulis boleh jadi berbeda dengan ulama yang ada di belahan dunia karena dia sudah membaca, saya belum. Apalagi Imam Malik kan tahu diri.
Imam Malik kan orang yang di Madinah. Al-Malik Al-Madani. Beliau itu tidak pernah keluar Madinah kecuali haji. Beda dengan Imam Syafi'i, melanglang buana, Imam Ahmad. Ya, kalau Imam Malik memang ulama yang di Madinah terus. Sehingga wajar ketika dia mau dijadikan begitu, dia tahu diri. Nah, kalau kita kan enggak, kelompok-kelompok kadang-kadang kalau pemikirannya mau dijadikan ya manhaj resmi pemerintah, malah dia mengatakan yang benar itu hanya ini, tanpa melihat pemahaman yang lurus. Jadi kalau kita mengerti fiqhul aulawiyat, kenapa ada perbedaan pendapat? Wah, masyhur sekali. An-nasu nafsuhu. Nas itu memberikan ruang berbeda pendapat. Jadi kalau orang kok belajar Al-Quran yang benar mesti ngerti Quran itu memberikan ruang berbeda pendapat. Saya sering sampaikan dalam surat Al-Baqarah, wal mutalaqqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wanita-wanita ini cerai masa tunggunya 3 kali quru. Quru itu dalam bahasa Arab bisa adhar, tuhur, suci, bisa haid. Maka antara Imam Hanafi dan Imam Syafi'i beda. Orang ini cerai masa indahnya 3 kali suci, berarti suci 3 kali haid beda itu waktunya. Dan demikian itu kemestian, karena bahasa Arabnya memang begitu. Bahasa Arab Al-Quran memang begitu. Dan tidak hanya satu bahasa Arab di Quran yang pengertiannya banyak itu. Sementara kita mungkin ngajinya baru sanad satu, seperti tulisan dalam bahasa Arab. Ya. Ada yang bacanya Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Dua-duanya sanadnya sahih. Saya kemarin menulis alimu auladakum fa innahum mahlukuna li zamanin. Nah, zaman itu ada ditulis zaman. Makanya kalau kita belajar sorof itu isim zaman, mimnya panjang. Yang satu pendek. Ya. Ini memang logat. Enggak usah jauh-jauh. Jawa aja logat Brebes beda dengan logat Semarang, sama-sama Jawa. Apalagi bahasa terbesar, terhebat, logatnya. Quran sendiri beda-beda logatnya. Makanya terjadi pembukuan di zaman Utsman bin Affan. Banyaknya perbedaan orang berselisih gara-gara bacaan Al-Quran. Maka tadwinul Quran fi ahdi Utsman bin Affan. Beda pembukaan Al-Quran di zaman. Dan dulu itu membuka Al-Quran itu bukan sebuah kemudahan. Waktu Abu Bakar usul kepada Umar, limadza naf'alu lam yaf'alu Rasulullah? Apakah kita bisa melakukan sesuatu yang bisa dilakukan Rasulullah? Bagi orang sekarang sebuah keanehan. Rasulullah tidak pernah membukukan Al-Quran. Sekarang tiba-tiba Al-Quran dalam. Ini karena kreativitas otak sahabat yang maju. Tapi Abu Bakar tidak nuntung, wah Umar bid'ah, enggak begitu. Jadi perbedaan pendapat itu ada. Demikian juga sahabat Zaid bin Sabit yang suruh menulis, mereka juga menganggap itu perbuatan baru. Jadi ini pentingnya kita memahami di dalam agama itu ada perbedaan pendapat. Ada perkara yang tsawabit, kokoh, semuanya sepakat. Ya, contoh kita tuh kalau ahli sunnah sepakat semua, bahkan rukun Islam itu ada 5 sepakat semua. Nggak sepakat sholat 5 waktu wajib, ya nggak sepakat baru ketika kita takbir. Apa sejajar dengan udunai 2 telinga, Allah Akbar. Hadwa mangkibeh, apa sejajar dengan pundaknya. Dua-duanya adalah sanad yang sahih, yang kita harus memahami itu. Termasuk ketika kita tasahud, ya. Kalau riwayat Wa'il bin Hujrin, tahrikul asabi, dengan cara menggerakkan jari sejak awal. At-tahiyyatu lillah was-shalawat wat-thayyibat. Baru sholawat nanti berbeda. Ada yang salat assalamu ala nabi, assalamu alaika. Oh, banyak sekali. Ya. Perbedaan semacam itu mesti terjadi.
karena banyaknya riwayat ya di dalam hadis dan banyaknya ulama yang menekuni Islam. Nggak usah jauh-jauh. Imam Syafi'i itu seakan-akan seperti profesornya Imam Ahmad. Ngajinya lama sekali. Imam Ahmad itu murid terbaiknya Imam Syafi'i. Loh kok bisa beda? Kalau Imam Syafi'i kunut subuh, Imam Ahmad kok nggak kunut subuh? Tapi dua-duanya akur gitu loh. Imam Syafi'i kunut subuh terus, hadisnya Hasan dalam kitab Al-Um. Imam Ahmad nggak mau kunut sholat subuh, dia maunya kunut witir. Jadi hal yang biasa ya, seorang imam itu begitu. Kita aja kadang-kadang kalau ada yang nggak kunut, nggak sah ya, nggak gitu. Yang paling konkret di pesantren di kampung saya. Kalau kampungnya panjenengan biasanya lebih parah mas. Wallah alam ya, aku nggak tahu. Di kampung saya itu kalau ada organisasi tempat saya, kalau di pesantren itu dia ada yang kunut nggak mau kunut. Ya, padahal yang pertama didirikan pesantren itu coba Hadratus Syekh itu pesantrennya itu NU saja ketika didirikan dari si madhab itu 4 madhab dasarnya. Lah 4 madhab kan Imam Ahmad nggak kunut. Ini contoh betapa ketika kita memahami Islam dengan benar, maka insyirahus sadar, akan terjadi lapang dada yang luar biasa. Yang hari ini dayyuqus sadar, sempit sekali kita itu kalau ada orang. Ya kalau berbeda nggak apa-apa, karena dia sama-sama punya sanad, sama-sama punya dalil. Ini penting sekali. Berikutnya, ciri ahli sunnah yang sebenarnya itu al-ihtimam biwahdatil ummah, punya perhatian serius dengan penyatuan umat. Jadi kalau kita itu kelompok, jargonnya kita itu horib, kelompok asing di masyarakat, horib atau sudud ya. Kalau orang horib itu adalah orang-orang kayak Rasulullah, dia nggak memecah belah masyarakat. Pemahaman orang yang berbeda dirangkul, dijelaskan. Mereka yang mengisi pengajian punya kemampuan bukan hanya satu versi. Maka salah seorang ahli ilmu mengatakan sebaiknya kalau kamu ngisi agama, mau menyampaikan A, Anda harus membaca yang anti A. Seakan-akan pendapat itu hanya satu A doang. Ahli sunnah wal jamaah itu kelompok yang sangat besar di seluruh dunia. Di dunia ada, saya sudah menyampaikan kitab-kitabnya. Makanya jangan jadi ahli sunnah wal jamaah, tapi kalau dia hinggap di suatu tempat memancing perpecahan. Kenapa? Jadi perpecahan karena dia menganggap kalau kelompoknya dia yang paling benar. Kalau menganggap kelompoknya benar itu bagus. Yang salah itu kelompoknya paling benar dan yang lain itu salah. Ini bahaya sekali. Ini cara pandang yang keliru. Karena apa? Persatuan itu pokok, semua ulama sepakat. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Coba lihat di tafsir Mukatsir. Wa'tasimu, berpegang teguh, bihablillah, dengan tali Allah, Al-Quran wa sunnah, jami'an, dengan sama jamaah, bersatu padu. Wa la tafarraqu, jangan berpecah belah. Umat Islam itu memang hobinya berpecah belah. Hobinya kenapa? Rasulullah gambarkan ciri umat Islam hari ini. Ka'anna Musa kausa usail, buih di atas banjir. Buih itu apa? Sampah yang tidak punya bobot. Jadi kalau panjenengan masuk di laut, ada ombak itu di atas itu buih, baru diterpa angin habis. Makanya umat Islam itu harganya sangat murah sekali, tidak berbobot. Hobinya di mana-mana yang dia kemukakan supaya dia dianggap paling benar, yang beda pendapat. Jangan begitu. Kalau ada perbedaan, jangan curiga dulu, ditanyakan. Mungkin di situ ada yang alim, ada ustadznya. Kamu ngaji sama siapa? Ya tadi al-isnad minad din. Jangan sampai kita itu kalau hingga di masyarakat seakan-akan kita itu satu aja yang benar. Ya, kau ngerti? Memangnya kamu itu jasanya dari Allah Ta'ala. Ya, KTP-nya dari Pak RT. Memang ditanya,
Kalau mati ditanyakan, madinuka, siapa yang melegalisasi? Allah dan Rasulnya, para ulama. Ini sangat penting, membangun persatuan umat itu persoalan pokok dalam Islam. Apalagi kita di zaman fitnah yang paling puncak. Pahami itu, hadisnya sahih. Kalau bisa tafsirnya pahami. Fitnah-fitnah yang sangat besar sekali. Fitnatul ahlas. Fitnah banyaknya kaum muslimin yang hobi, sampai jadi hobi, menumpahkan darah itu hobi. Ya. Kamu menumpahkan darah kok hobi. Ya. Fitnatus sarra. Sekarang itu kalau orang berpikir akhirat orang nggak terkenal, ya, karena harta, tahta, wanita. Kata Ustadz sekarang tambah satu, bukan harta, tahta, wanita, kuota. Di kampung itu kalau nggak punya kuota itu orang bingung setengah mati. Mau sholat aja terlambat, kemana dek? Ini sedang cari kuota, beli kuota. Orang itu sampai saya juga kenal kuotanya piye. Karena saya ya beli kuota, cara pakai alatnya sampai sekarang yang beli dulu Mbak Mesti aja nggak saya pakai. Nah gimana? Orang sekarang itu ternyata bukan hanya itu. Kalau dulu tanya banyak lagi. Kuota Toyota, Toyota dulu masuk. Nah, saya kira demikian. Nah ini penting sekali bagi kita. Jadi kalau ahli sunnah wal jamaah, perhatikan, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu mesti melalui ulama yang kredibel. Fas'alu ahla dzikri. Kalau dia memahami kembali Quran dan Sunnah, maka tasawur, cara pandangnya Islam itu penuh. Nggak seperti sekarang. Kita sudah mengaku Islamnya paling masuk surga, wahingnya doang yang pakai alhamdulillah. Pendidikannya pakai teorinya orang kafir. Tapi nggak merasa berdosa. Nah, yang ketiga, perhatikan, mengerti dalam Islam itu ada skala prioritas, hierarkisitas. Mana yang harus ditunaikan dulu, mana yang harus didahulukan. Lembaga seperti pendidikan ini harus menunjukkan begitu, supaya masing-masing karyawan tidak merasa paling penting. Nah ini saya ingatkan, terutama kepada Bu Yanti sama Bu Murni yang besok mau, saya hanya besok ngisi kitab aja. Ini, jadi ini penting ini, agar kita itu masing-masing karyawan tidak merasa paling pinter, paling berjasa, paling penting, pendapatnya paling penting, diuji. Ya. Berikutnya adalah kita mesti sadar agama itu ada wilayah ikhtilaf, perbedaan pendapat. Sekarang agama itu seakan-akan satu jurusan. Jalan tol, orang nggak boleh pernak-pernik beda pendapat. Makanya yang jadi masalah itu kalau sekolah kok ada yang kunut, ada yang enggak, dianggap sekolah ini nggak beres. Loh, kalau di sini kenapa kita menggunakan satu, agar anak-anak itu kalau belajar nggak ribet. Satu dulu yang paling al-adatu muhkamatun, itu di qawaid usul fikih, yang sudah menjadi kebiasaan ya jadi hukum, nggak apa-apa selama ada dalilnya, bukan ngarang. Ya, jadi kalau di sini itu misalkan kok begitu, kebiasaannya begitu, makanya jadi imam itu ngikuti aja, kecuali yang dilakukan itu salah. Yang paling penting ini, yang terpenting ini, salah satu yang penting banget, masih banyak, perhatian kita terhadap persatuan kaum muslimin. Jangan hobinya umat Islam itu berpecah atau masuk wilayah memecah belah atas nama jargon horib. Nah, horib itu nggak begitu, itu sudut sad, memang aneh. Saya kira demikian. Mudah-mudahan kajian kita ini memberikan manfaat, ya, terutama kepada para santri yang ikut. Nggak tahu santrinya ikut berapa, ya. Ini sudah musim-musim ngantuk ini. Saya kira demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.